Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan materi nilai mutlak yang di sini adalah materi dasar dari nilai mutlak. Pertemuan pertama ya di sini. Oke, melanjutkan. Nilai mutlak. Di sini nilai mutlak dilambangkan seperti ini. Nah, ini adalah nilai mutlak. Oke. Nilai mutlak selalu bernilai positif karena dia memang sebuah jarak antar titik ke titik. Maka dia jarak, tidak mungkin juga dia bernilai negatif. Nah, di sini saya buat contoh, misalnya saya beri nomor 1 gini ya. Nah, di sini kita punya suatu mutlak dari angka berapa ya di sini ya? Anggap saja 2. Mutlak dari 2 di sini adalah 2. Nah, dengan grafik seperti ini. Kita buat ini grafiknya, grafik apa namanya? Garis bilangan. Nah, di sini kita punya garis bilangan, anggap saja ini adalah 0 dan di sini juga 2. Anggap saja di sini 2. Kan kita punya soalnya tadi mutlak dari 2 menghasilkan 2. Gimana caranya? Nah, di sini inilah yang kita ambil. Ini adalah nilai mutlaknya. Jadi nilai mutlaknya di sini adalah 2. Nah, lanjut kalau misalnya saya punya lagi yang lain soalnya. Anggap saja di sini kita punya mutlak 5, kayak gitu ya. Berapa hasilnya? Nah, saya kosongi dulu. Saya buat garis bilangan. Di sini anggap saja 0. Oh, jangan banyakkan sini 0. 0 di sini 5. Nah, maka jarak 0 ke 5 di sini kita punya berapa? Juga 5. Ini menghasilkan 5. Sekarang saya punya soal lagi yang berbeda dengan yang tadi. Misalkan di sini kita punya negatif 2. Maka berapa nilai mutlak dari negatif 2? Kita buat garis bilangan lagi. Di sini anggap saja 0. Di sini anggap saja negatif 2. Nah, antara negatif 2 sampai dengan 0, ini berapa jaraknya? Kan juga 2 melewati min 1. Habis itu ada 2. Sorry, ini min 1. Ini min 1. Ini min 1, ini 2. Di sini 1, dan seterusnya. Nah, di sini kan jaraknya ada 2, 1, 2. Dia bernilai 2. Sekali lagi ya, contoh ketika negatif, maka di sini kalau kita punya yang keempat, kita punya sebuah mutlak berapa ya enaknya? Negatif 5. Nah, tadi kan juga 2, negatif 2, negatif 5 dengan negatif 5. Negatif 5 di sini kita punya berapa hasilnya mutlak dari negatif 5? Kita buat garis bilangan lagi, anggap saja di sini 0, di sini adalah min 5, maka di sini juga jaraknya juga pasti akan menghasilkan 5. Jadi mutlak 2, 2, mutlak 5, 5, mutlak negatif 2, 2, negatif 5 juga 5. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita punya nilai mutlak berupa angka saja, koefisien angka saja, konstanta saja. Nah, dia akan selalu bernilai positif. Diingat ya. Jadi ketika hanya sebuah angka yang paling mudah angkanya dia dimutlak, maka selalu dia bernilai positif. Nah, oke. Lanjut. Kita bahas dengan yang selanjutnya. Di sini kita punya suatu mutlak lagi dengan tadi kan hanya sebuah konstanta saja. Nah, di sini kita punya variabel. Anggap saja kita punya langsung saja ke soal. Di sini anggap saja lagi mulai dari 1. Saya punya mutlak X. Nah, ini ada X-nya. Keluar ini X-nya ini. X-nya ini kita punya mutlak X dari 2. Nah, di sini kita punya 2 penyelesaian. Tadi bagaimana nilai mutlak tadi? Bernilai positif. Nah, tapi di sini kalau kita punya variabel seperti ini, kita punya 2 jawaban. Jadi yang pertama, X-nya bernilai positif, yaitu 2. Ya. Dan kita punya
X yang bernilai negatif, yaitu negatif 2. Jadi kalau misalnya kita buat suatu garis bilangan di sini, maka di sini bentar, menceng-menceng gini ya maklum, gak ada penggaris di sini. Oke, maka di sini kita punya 0. Nah, di sini ada positif 2 dan negatif 2. Jadi kalau misalnya kita buat garis bilangannya, maka dia di sini 2, di sini negatif 2. Nah, begini. Oke. Nah, jadi sampai di sini ya. Oke ya, kita buat contoh lagi biar enak 2 kali. Cukup untuk 2 soal yang di sini. Kita punya mutlak X lagi ya. Kita samakan dengan misalnya berapa ini enaknya ya? 5 sajalah. Sama kayak tadi. Jangan besar-besar nanti. Kebanyakan nih nanti ya. Kecil-kecil aja simple. Kita ambil angka 4 sajalah. Nah, oke ya. Nah, kalau di sini kita punya mutlak X sama dengan 4, maka di sini kita punya yang X yang positif berarti kita punya 4. Yang kedua kita punya X lagi yang negatif berarti negatif 4. Nah, kalau kita buat garis bilangannya, maka di sini kita punya 0 di sini, yang di sini kita punya negatif 4, dan yang di sini kita punya 4. Jadi seperti ini grafiknya. Gambar garis bilangannya kok grafik lagi. Oke. Lanjut ya. Ini tadi yang X. Mutlak dari X. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan yang di sini kita gabungkan antara kedua tadi, yang variabel dengan yang konstanta. Jadi dia ini. Ketika dia punya mutlak, oh sebentar, saya di nomor 1. Apabila kita punya mutlak dari X min 5 sama dengan 6. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita punya soal seperti ini, maka kita sama seperti yang sebelumnya, yang kita punya variabel X tadi, kita jadikan 2. Ada yang positif dan juga ada yang negatif. Nah, yang di sini yang kita buat positif dan negatif itu yang mana? Jadi kalau kita buat di sini, anggap saja ini yang positifnya ya. Yang positifnya di sini saya buka kurung dari X min 5 sama dengan 6. Nah, ini yang positif ya. Karena depan ini nggak ada apa-apanya yang juga positif ya, nggak ada negatifnya di sini. Maksudnya itu yang di depan kurung nggak ada negatifnya. Maka di sini kita selesaikan seperti biasanya, maka X ini min 5 pindah ke kanan jadi positif, berarti X 6 tambah 5. Jadi di sini kita punya X sama dengan 11. Oke ya, yang negatif sekarang. Nah, yang negatif sama yang seperti di atas ini. Kita punya X min 5 sama dengan 6. Tapi membedakannya adalah yang di sini kita kasih negatif. Karena tadi bernilai positif dan juga bernilai negatif. Maka di sini kita lanjutkan, maka dia ketemunya berapa? Min X. Min ketemu min, hasilnya plus. Sebentar, ini biar cukup sampai bawah. Oke. Maka di sini kita punya negatif X. Nah, negatif X ditambahkan dengan 5 sama dengan 6. Nah, seperti ini ya. Berarti di sini negatif X sama dengan 1. Berarti X-nya ketemunya adalah negatif 1. Nah, kita lanjutkan. Maka selanjutnya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ada garis bilangan untuk membuktikannya. Di sini ada tengah-tengahnya, berarti yang di sebelah kiri adalah yang negatif, yaitu negatif 1. Yang di sini ada lagi yang bernilai 11. Nah, tengah-tengahnya ini bagaimana? Jangan sampai kebablasan. Nah, di sini kita punya X min 5, kita samakan dengan 0. Oke, saya samakan dengan 0. Maka, kalau misalnya kita sama dengan 0, maka di sini berubah menjadi X min 5 sama dengan 0, maka X-nya berapa dia? X-nya adalah 5. Negatif pindah ruas ya.
Jadi 5. Di sini tengah-tengahnya ada 5. Nah, kita lihat jaraknya. Harus sama antara kiri dan kanan. Jarak kiri dan kanan ini harus bentar. Oke. Nah, seperti ini. Negatif 1, 5, dan di sini jaraknya adalah 6. Di sini juga jaraknya 6. Nah, seperti itu. Jadi, hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini untuk mutlak antara yang ada X min 5 sama dengan 6. Di mutlak seperti itu. Coba contoh lain ya. Kita buat lagi ya. Kita next slide dulu. Jadi di sini kita punya bentar, ganti warna dulu, nomor 2. Nah, apabila kita punya suatu mutlak dari 7 min X. Nah, kita buat seperti ini. Sama dengan 2. Nah, oke. Nah, kalau kita punya mutlak 7 min X sama dengan 2, maka kita ada 2 penyelesaian. Yang pertama, anggap saja yang positifnya ya. Kita kasih kurung 7 min X sama dengan 2. Maka di sini kalau kita pecah kurungnya 7, 7-nya kita pindahkan yang kita pindah kok, 7-nya tetap. Min X-nya yang tetap. Min X 7 pindah ruas ke kanan, maka di sini 2 dikurangi dengan 7. Maka di sini negatif X sama dengan kita punya negatif 5, maka X-nya adalah 5. Nah, di sini X-nya adalah 5. Nah, kalau misalkan kita punya yang negatif, maka sama seperti yang tadi, kurungnya dulu tak tulis 7 min X sama dengan 2, tapi negatifnya ada di sini. Nah, oke ya. Maka hasilnya di sini min 7 ditambah X sama dengan 2, maka di sini X-nya tetap 2 tambah 7 hasilnya 9. Nah, oke ya. Lanjut kita buat garis bilangan. Seret. Nah, tengah-tengahnya nggak tahu, yang paling kecil itu ada di 5, yang paling besar ada juga di 9. Nah, seperti ini. Kita cari yang mutlak di sini. Kita punya 7 min X, kita sama dengankan dengan dengan 0. Maka di sini 7 min X sama dengan 0. Maka di sini min X sama dengan min 7. Jadi X-nya kita punya 7. Jadi tengah-tengahnya di sini ada 7. Antara jarak kiri dan kanan juga sama. Di sini aduh kok naik gitu. Nah, kita buat gini aja. Seret. Nah, di sini 7 ke 9 ada 2, 5 ke 7 ada 2 juga sama ya. Jadi di sini nilai mutlaknya ada 2. Ada yang 5, ada yang 9. Jaraknya antar 5 9 juga sama. Jarak 2 2. Tengah-tengahnya adalah 7. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya, maka di sini kita bisa dapat simpulkan definisi dari nilai mutlak. Tadi nilai mutlak kayak gini ya. Nilai mutlak itu ada 2 macam. Yang pertama, apabila kita punya X-nya bernilai positif ketika dia punya, aja buat ini. Nah, dia bernilai positif jika, kita buat koma di sini, jika X lebih dari sama dengan 0. Nah, gini ya. Dan bernilai negatif apabila ya, negatif X apabila X-nya kurang dari 0. Nah, tadi seperti itu ya. Oke. Ini mengikuti definisi. Pikan dulu ini. Nah, seperti ini. Oke ya, definisinya seperti ini. Lalu kita buat sebuah contoh di situ. Definisinya yang tadi kita punya soal berapa tadi? Nah, kita buat baru aja biar enak. Kalau kita punya di sini mutlak dari 3x min 1
Nah, mutlak di sini, kalau kita mengikuti definisi, maka di sini akan berubah menjadi tetap, kalau yang positif kan tetap ini ya. Maka di sini kita punya 3x min 1, ini yang positifnya ya. Dengan syarat, ini kita masukkan, ini kan x, ini juga x-nya anggap aja 3x min 1. Maka di sini juga dengan syaratnya 3x min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini mengikuti definisi ya. Ini mengikuti definisi. Nah, dia bernilai negatif juga di sini ketika negatif berapa di sini berarti 3x min 1. Dia bernilai negatif dengan syarat 2x tambah 1 kurang dari 0. Nah, ini definisi-definisinya. Oke ya. Lanjut. Nah, kita langsung ke contoh. Tadi juga saya jelaskan yang pertama, kedua, ketiga tadi. Slide pertama, kedua, ketiga itu juga sebuah contoh-contoh soal yang akan dihadapi di materi nilai mutlak. Di sini saya akan langsung saja buat contoh yang akan keluar di nilai mutlak. Saya buat nomor 1 gini aja ya. Nah, kalau misalnya saya punya nilai mutlak dari 2x ditambah 1. Nah, kayak gini ya. Saya gabungkan semuanya tadi unsurnya. Ditambah dengan ini mutlak ya. Mutlak. Apa tebel. Juga mutlak. Ini aja. Biar enak. Nah, mutlak dari 2x plus 1. Ditambah 2 dikali mutlak dari negatif 4. Nah, sama dengan 5. Aduh, duh. Gimana ini kayak gini nih? Yuk, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kita punya seperti ini, kita lihat yang konstantanya terlebih dahulu. Kita punya konstanta di sini ada negatif 4. Oke ya, negatif 4. Nah, di sini berarti kalau penyelesaiannya adalah, ini tetap, kita buat tetap 2x ditambah 1, dimutlak kan? Ditambah, nah ini yang mutlak konstanta saja kan, dia berubah menjadi sebuah positif. Dikalikan dengan 4, ditambahkan dengan, sama dengan kan dengan 5. Jadi di sini tetap 2x tambah 1 dimutlakkan, ditambahkan dengan 8 sama dengan 5. Ini tetap lagi 2x tambah 1. Ini mutlak ya, bukan kurung ya. Sebentar. Ini mutlak. Ini mutlak tadi. Ini mutlak. Oke. Ditambahkan dengan, ditambahkan. Bentar, kita hapusnya juga. Oke. Sama dengan 5 dikurangi 8 hasilnya negatif 3. Nah, seperti yang tadi. Kalau kita punya mutlak seperti ini, maka dia akan ada dua penyelesaian. Yang pertama yang kita ambil yang positifnya dulu. Kalau kita yang positif berarti kita punya tetap yang di dalam. Berarti 2x ditambah 1 sama dengan negatif 3. Nah, oke ya. Nah, oke, maka di sini kita lanjutkan lagi 2x. Satunya pindah ke kanan berarti juga min 1, berarti negatif 4, maka di sini x-nya menghasilkan negatif 2. Oke ya, ini yang positif. Nah, untuk yang negatif di sini kita kasih negatif saja di sini ya. 2x tambah 1, habis itu disama dengankan negatif 3. Ya udah, negatif 2x negatif 1 sama dengan negatif 3. Maka di sini negatif 2x sama dengan 2. Ya nggak sih? Ini kan negatif 1 pindah ke kanan. Oh sorry, negatif 2. Ya. Negatif 2x dikurangi 1 sama dengan negatif 3. Oke, negatif 1-nya pindah ke kanan jadi positif, jadi negatif 2. Maka x-nya dia menghasilkan juga 1. Nah, seperti itu. Sudah jadi seperti ini. Ini untuk penyelesaian nilai mutlak. Coba lagi. Gini ya, lagi ya. Apakah ini sudah selesai? Kan masih ada lagi yang grafik tadi ya. Sebelum ini grafiknya ini. Yang grafiknya belum.
Maka di sini kita buat grafik garis bilangan. Garis bilangannya belum. Nah, di sini kita punya yang paling kecil adalah negatif 2. Yang paling besarnya adalah 1. Kayak gini ya. Tengah-tengahnya berapa? Nggak tahu. Saya ganti dulu. Anggap saja gitu. Nah, kita punya tadi berapa? 2x. Bentar. Di sini. 2x tambah 1. Ya, kita sama dengan kan 0. Berarti di sini 2x tambah 1 sama dengan 0. Maka di sini 2x sama dengan min 1. Ya, berarti x-nya adalah min 1 per 2. Jadi tengah-tengahnya di sini adalah min 1 per 2. Nah, sudah jadi. Sama dia. Nah, oke. Sudah jadi. Kita buat lagi soal ya. Yang nomor 2 ya. Oke, kita buat soal lagi. Anggap saja kita punya suatu nilai mutlak x tambah 4 dikurangi 2 kali negatif 4 sama dengan 3. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Sama kayak yang tadi. Maka yang diselesaikan dahulu ada saja yang kita bisa selesaikan. Maka di sini x tambah 4 mutlaknya dikurangi dengan 2 kali. Ini kan negatif 4. Kalau kita mutlakkan tetap 4 ya. Maka di sini lanjutkan 3. Di sini x tambah 4 mutlak negatif 8 sama dengan 3. Oke. Maka di sini x tambah 4 mutlak sama dengan 8, 90, 11. Berarti 11 di sini. Oke, kita selesaikan. Mutlak dari x plus 4 sama dengan 11. Maka kalau kita buat tadi yang positif, maka di sini tetap x tambah 4 sama dengan 11. Maka x-nya kita punya 11 kurangi 4. 7. 7, 18, 11. Ya, 7. Ya. Yang negatif. Yang negatif di sini kita punya negatif. Kayak tadi ya, x plus 4. Oke. X plus 4 sama dengan 11. Maka di sini negatif x, negatif 4 sama dengan 11. Maka di sini min x sama dengan 15. Jadi x-nya adalah, min 15. Nah, kalau kita buat garis bilangan, di sini ada tengahnya pastinya. Sama kiri kanannya. Yang paling kecil adalah negatif 15. Yang paling besar ada kita punya 7. Nah, tengah-tengah kita sama dengan kan 0. Maka di sini x tambah 4 sama dengan 0. Maka x-nya adalah min 4. Jadi di sini adalah min 4. Oke, jadi jarak antara kanan dan kiri itu pasti sama. Karena dia bernilai mutlak. Oke, jadi seperti itu ya untuk nilai mutlak pertemuan pertama kali ini. Saya akhiri terlebih dahulu, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Jangan lupa diklik subscribe dan juga dinyalakan tanda loncengnya. Terima kasih.